Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Terima kasih sudah mau mampir. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dan apa yang kami baca. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan salah karena berbeda dengan apa yang Anda ketahui, maka silakan tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi dengan ilmu, dengan referensi kitab atau buku, bukan dengan caci maki, hinaan, bahasa kasar, kebun binatang, dan lain sebagainya. Tentu kita tahu dengan berpuasa, yang mana puasa itu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa putih, puasa Nabi Daud, dan lain sebagainya. Sedangkan puasa wajib itu seperti puasa di bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Ada dalil yang mengatakan bahwa dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, bagi yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di saat dia berbuka dan kebahagiaan di saat berjumpa dengan Tuhannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita ketahui bahwa ketaatan kepada Sang Pencipta melahirkan kebahagiaan dalam hati kita. Dan itu dibuktikan ketika kita melaksanakan apa yang Sang Pencipta suruh dan menjauhi apa yang Sang Pencipta larang. Itu mendatangkan ketenangan di hati kita. Lalu selanjutnya kita ketahui bahwa kita yang berpuasa itu mempunyai 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan nanti ketika kita akan berjumpa dengan Sang Pencipta di hari kiamat. Dan nanti juga kita akan bahagia melihat pahala puasa yang sangat besar. Karena hanya Sang Pencipta yang tahu bagaimana besarnya pahala puasa. Lalu dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi, beliau bersabda yang artinya, di surga ada 8 pintu. Di sana ada 1 pintu yang disebut Ar-Rayyan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Dari dalil ini kita tahu bahwa besarnya pahala orang yang berpuasa. Dan kita tahu dalil ini menetapkan adanya pintu-pintu surga yang salah satunya bernama Ar-Rayyan. Yang mana pintu Ar-Rayyan itu ditentukan untuk orang-orang yang berpuasa.
Nah, untuk orang yang berpuasa. Dan juga diketahui bahwa jika seorang hamba akan memasuki surga atas pemberian Sang Pencipta dan menempati tingkatan surga sesuai dengan perbuatan baik masing-masing. Jadi jika kita ingin tingkatan surga yang lebih tinggi, maka tingkatkanlah perbuatan baik kita ketika masih di dunia. Lalu dari Hafsah bahwa Nabi Muhammad bersabda yang artinya, barang siapa tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwasanya wajibnya berniat puasa itu dilakukan di malam hari atau sebelum terbit fajar. Terlebih jika itu puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka harus berniat waktu malam. Dan kita ketahui, adapun untuk puasa sunnah, maka tidak apa-apa berniat setelah fajar dengan catatan belum mengkonsumsi apa-apa atau belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan diketahui bahwa niat yang dimaksud adalah tujuan untuk berpuasa di esok harinya, dan tidak sah puasa wajib seseorang yang tidak berniat di malam hari atau sebelum fajar. Nah, lalu kata guru-guru kami, seandainya kita tidak ingat berniat di malam hari bulan puasa, maka ada dua cara. Cara pertama, kita tetap bertahan di madhab Imam Syafi'i, tapi kita tidak berpuasa dan harus bayar qadaan. Atau kita berpindah ke madhab yang lain, yang mana di madhab lain boleh puasa dengan niat tidak di waktu malam. Artinya ada pendapat lain yang mengatakan niat puasa itu boleh di siang hari. Jadi berpindah. Sengaja aku berpindah ke madhab yang membolehkan niat puasa di siang hari. Nah, maka kita tetap sah puasanya dan tidak perlu mengkodok nantinya. Itu yang saya pelajari. Adapun jika kita tidak mau berpindah madhab, maka kita harus membayar kodok nanti. Lalu ada dalil yang artinya dari Aisyah, beliau berkata, pada suatu hari Nabi memasuki rumah seraya berkata, apakah ada sesuatu untuk dimakan? Kami menjawab tidak ada. Beliau berkata lagi, kalau begitu aku puasa. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dari sini kita ketahui bahwa kesederhanaan kehidupan Nabi Muhammad, dan dari sini kita mengetahui bolehnya niat puasa sunnah meskipun telah terbit fajar dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi di madhab lain selain madhab Imam Syafi'i memakai dalil ini untuk puasa wajib. Nah, jadi menurut mereka
itu boleh niat puasa wajib setelah terbit fajar. Jadi kata guru kami, jika kalian lupa niat puasa di malam hari, lalu tiba-tiba terbangunnya sudah siang, maka silahkan berpindah madhab yang membolehkan niat puasa wajib setelah terbit fajar. Dan diketahui dari dalil ini adalah jika seseorang berniat puasa sunnah setelah terbit fajar, maka pahalanya dihitung sejak dia berniat. Dan kita ketahui bahwasanya indahnya sikap Nabi Muhammad dalam berinteraksi dengan keluarga beliau. Nah, dari sini semoga puasa kita diterima dan semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita bisa melakukan puasa, yang puasa itu adalah salah satu pondasi Islam, dan jangan pernah kita mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Semoga puasa kita diterima, dan bagi yang belum mampu berpuasa, ayo dilatih jauh-jauh hari agar bisa berpuasa. Nah, jadi terima kasih. Jika menurut Anda bermanfaat, silakan share. Jika menurut Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, maka silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.